Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali adik-adik, tepatnya di channel Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, tentunya kelas 3 semester 1 dengan materi Asmaul Husna, yaitu Allah itu Maha Esa. Nah, berikutnya adik-adik jangan lupa ketika kita akan melakukan sesuatu apapun, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, kita sebelum belajar mari kita berdoa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Adik-adik, semoga ilmu yang kita dapatkan dari materi ini nanti akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Nah, adik-adik silakan dilihat. Hari ini kita akan belajar dan mencapai beberapa indikator dan juga tujuan pembelajarannya. Satu indikatornya adalah kita akan menyebutkan arti Allah SWT Maha Esa. Kemudian kita akan menyebutkan bukti Allah itu Maha Esa. Yang ketiga, kita akan menyebutkan cara yang meyakini Allah SWT Maha Esa. Yang keempat, menjelaskan bahwa Allah SWT Maha Esa dengan benar. Yang kelima, melakukan pengamatan dengan benar terhadap keesaan Allah. Dan yang keenam, melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah SWT dengan baik. Tujuan pembelajarannya adalah tentunya kalian akan mampu untuk menyebutkan arti Allah Maha Esa, menyebutkan bukti Allah Maha Esa, menyebutkan cara meyakini bahwa Allah SWT Maha Esa, memahami bahwa Allah Maha Esa, dan melakukan pengamatan terhadap keesaan Allah yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama pada makhluk ciptaannya. Siap belajar adik-adik? Nah, simak terus ya. Nah, berikutnya ini kita masuk pada materi adik-adik. Definisi atau pengertian Allah Maha Esa. Ada yang tahu enggak ini? Ayo, artinya apa? Nah, ya tentunya arti dari Allah Maha Esa ini adalah menggambarkan bahwa Allah adalah Maha Satu, Maha Tunggal. Allah SWT tidak membutuhkan yang lain. Allah SWT tidak mempunyai sekutu, tidak memiliki persamaan dengan sesuatu apapun yang menyerupainya. Bisa dipahami adik-adik ya? Nah, berikutnya kita akan menyimak video tentang Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, adik-adik tadi kalian sudah menyimak video tentang lafal Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai terakhir. Adik-adik, kira-kira apa yang ada pada gambaran kalian, benak kalian tentang surat Al-Ikhlas ini? Mengapa surat Al-Ikhlas ini disampaikan pada materi Allah Maha Esa? Nah, adik-adik perlu kita ketahui bersama bahwa di dalam surat Al-Ikhlas ini isinya tentang penegasan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Satu. Kita bisa melihat dari pesan surat Al-Ikhlas berikut ini. 1. Allah SWT tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang kedua, tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya. Yang ketiga, Allah SWT berbeda adik-adik dengan makhluk yang lainnya. Nah, itulah adik-adik isi pesan singkat dari surat Al-Ikhlas. Apa ya berikutnya? Ini dia. Berikutnya kita akan mempelajari tentang cara meyakini bahwa Allah SWT itu Maha Esa, tentunya kaitannya dengan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja adik-adik ya yang bisa kita lakukan? 1.
harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun. Yang keempat, tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. Yang kelima, selalu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap harinya ya. Nah, kemudian kita bisa menguatkan, kita simpulkan bersama-sama adik-adik ya, untuk materi hari ini, untuk materi pada video kali ini. 1. Allah Maha Esa, artinya Allah Maha Satu. Yang kedua, kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pesan dalam surat Al-Ikhlas yaitu Allah Maha Esa, adik-adik. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Yang terakhir, sebagai wujud kita meyakini Allah Maha Esa adalah dengan harus beribadah hanya kepada Allah, adik-adik ya. Tidak boleh kepada yang lainnya. Oke, baik, lanjut. Nah, kita sampai pada lembar tugas. Adik-adik bisa kalian saksikan ya, di lembar tugas tersebut ada 2 gambar yang dimana tugas kalian adalah 1. Silahkan diamati gambar tersebut, gambar 1 dan gambar 2. Kemudian ceritakan dari gambar yang sudah kalian amati tadi, apa yang ada dalam benak kalian. Silahkan ditulis pada kolom yang ada di bawah gambar, tentunya di buku kalian ya. Bisa dikerjakan dengan teman kalian secara berdiskusi ataupun bisa juga kalian kerjakan sendiri. Baik adik-adik, semangat untuk kita belajar selalu ya. Ilmu bagaikan cahaya dalam kehidupan. Senantiasa sabar dan istiqomah dalam belajar demi masa depan yang gemilang. Semangat belajar adik-adik ya. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.